Salah satu fungsi taharah bukan hanya sekedar kita hendak beribadah, tapi dengan bertaharah itu, dengan menyucikan diri itu baik zahir maupun batin, itu adalah jalan untuk merengkuh dan menjangkau sayangnya Allah. Itu salah satu fungsi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah, Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri terus-menerus. Akan sudah dua fungsi. Untuk beribadah, satu untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibadallah, jamaah kajian fikih al-ibadat rahimakumullah, mengawali pembahasan kita sebagai kelanjutan dari kajian fikih ibadah kita pada pertemuan pekan yang lalu. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini adalah ayat yang menjadi hujjah bagi seluruh para ulama ketika mengawali kajian tentang fiqh at-taharah dan membahas tentang perkara syarat untuk menunaikan salat, yaitu al-wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ayat ini adalah asal dari syariat bersuci, kajian wudu, kajian tayammum, dan asal dari kesimpulan ulama bahwa syarat sahnya salat seseorang itu harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Ini yang menjadi asal. Nah, kemudian datang dalil-dalil lain yang memberikan penjelasan dalam bentuk ta'kid, penguatan, dalam bentuk tafsil, perincian, dan juga dalam bentuk
taqyid, mengkait yang mutlak dan berbagai macam. Jadi ini adalah asal perintah. Seseorang mesti dalam keadaan suci untuk menunaikan ibadah salat. Kalau kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah dari Ali ibni Abi Talib radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan oleh pengarang kitab-kitab sunan dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Para ulama hadis mengatakan hadis ini memiliki sanad yang sahih. Hadis Ali bin Abi Talib tersebut adalah menguatkan, menegaskan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Apa bunyi hadis Ali itu? Miftahus salah at-tuhur. Miftahus salah at-tuhur. Wa tahrimuha at-takbir. Wa tahrimuha at-takbir. Wa tahliluha at-taslim. Wa tahliluha at-taslim. Apa maknanya? Miftah, kunci dari salat adalah at-tuhur, suci. Jadi seseorang kalau tidak dalam keadaan suci, sama saja dia tidak bisa masuk ke dalam salat karena kuncinya tidak dia miliki. Miftahus salat sebagai pembuka seseorang bisa melangkah ke dalam amalan salat itu at-tuhur. Wa tahrimuha, tahrim, kata tahrim berasal dari kata harrama, yuharrimu. Takbir, kenapa takbir dikatakan tahrim? Karena takbiratul ihram itu mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan segala perkataan dan perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam salat. Yang sebelumnya halal, tapi ketika takbir telah dilakukan Allahu Akbar, tadi yang halal ngomong dengan kawan sebelah itu tidak boleh lagi. Tadi bergerak mau berapa kali kan tidak haram. Tapi ketika takbir telah ditunaikan, maka perbuatan yang tadi halal menjadi haram. Dan orang terikat dengan ketentuan tersebut. Sampai nanti ada yang menghalalkannya kembali. Apa halalnya? Taslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seseorang kalau mau memanggil orang lain, menarik siapa, tidak haram lagi. Kalau tadi di dalam salat, haram. Bahkan Nabi SAW pernah menegur seseorang yang menjawab atau melakukan tasmid, menjawab orang yang bersin ketika dia membaca Alhamdulillah. Seseorang bersin di belakang Nabi, Afshin, Alhamdulillah. Kawannya menjawab, Yarhamukallah. Ditegur oleh Nabi SAW, Innama hadhihi salah, kata Nabi. Ini salat. Setelah selesai salat, diingatkan oleh Nabi. Ini salat. La tasihhu fihi, tidak sah di dalam salat itu ada kalamun nas, berbicara dengan orang lain. Tidak boleh bicara dengan orang lain, walaupun pakai bahasa Arab sekalipun. Yang ada di dalamnya apa? Tilawatul Quran wa zikrullah, doa. Nah, sampai kapan pelarangan itu, keharaman melakukan itu? Sampai nanti
ada amalan yang menghalalkan itu kembali. Itu makanya dikatakan Nabi tahliluha, penghalalkannya kembali apa? At-taslim, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu makanya seseorang terikat dengan imamnya setelah salam. Selesai salam, berjamaah selesai. Karena itu tidak ada dituntut seorang imam mengimami makmumnya pula untuk berdoa. Tidak ada. Tidak dituntut. Pekerjaan imam sudah tuntas dengan taslim. Tetapi keimaman, ini beda pekerjaan seorang imam mengimami salat jamaah. Selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Tapi keimamannya, itu karakter yang melekat. Itu tidak hanya di sini saja. Jangan sampai nanti ketika memimpin salat dia di depan kita ikuti, di belakang tu sebentar nampak di pantai berdua-dua, tu tidak imam itu. Ya. Keimamannya itu karakternya. Keimamannya itu harus dibawa ke mana-mana. Jadi tidak hanya sebatas dia memiliki tilawah yang indah, tapi ilmu dan amaliyahnya harus menjadi pedoman dalam kehidupan, komitmen beragama. Itu imam. Nah, jadi hadis Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Imam Abu Daud dan pengarang kitab sunan lainnya itu, miftahus salah at-tuhuru, miftah salat, kunci salat adalah suci. Tahrimuha at-takbir, pengharamannya adalah at-takbir, dan sedangkan tahliluha, penghalalannya kembali adalah at-taslim. Hadis ini datang dalam bentuk apa? Sebahagiannya datang dalam bentuk ta'kidan, penguatan terhadap syarat suci untuk menunaikan salat. Kan di dalam ayat tadi surah Al-Maidah, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhir al-ayat, sampai akhir ayat. Jadi penggalan pertama itu adalah miftahus salat, kunci salat adalah suci, itu menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan tahrimuha wa tahliluha, ini apa? Ini perincian dari salat. Tafsir. Di dalam Al-Quran cuma as-salah. Tidak disebut di dalam Al-Quran, dalam ayat 6 surah Al-Maidah itu ada takbirnya, ada taslimnya. Yang ada adalah ila salat. Apa makna salat? Pada pertemuan yang lalu sudah kita katakan, salat dalam makna lughawi, dalam makna bahasa adalah doa, doa. Tetapi kemudian syariat tidak mempergunakan makna doa sebagai makna asal. Syariat kita tidak mempergunakan makna doa, pengertian doa untuk salat sebagai makna hakiki. Nah, makna hakiki dari salat apa? Adalah suatu amaliyah yang khusus, yang berisikan perkataan, perbuatan, kaifiat yang tersendiri, yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salat. Jadi kalau ada kata salat di dalam Al-Quran, kemana pemahaman kita terlebih dahulu? Bukan kepada doa, tetapi kepada amaliyah khusus tadi, amalan yang khusus tadi, yang terdiri dari perkataan tertentu, perbuatan tertentu, kaifiat tertentu, yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, yang diniatkan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salat. Jadi kalau bertemu kata salat di dalam istilah, di dalam nas Al-Quran dan sunnah, ke sana fikiran kita. Ke sana fikiran kita tertuju.
Karena itulah hakikat syar'iyah, hakikat syariat ke sana. Kalau tidak mungkin itu, baru bergeser kembali kepada hakikat bahasa. Contoh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya salat kepada Nabi. Tidak mungkin difahami dengan pemahaman tadi. Balo Allah salat kepada Nabi, salatnya dalam pengertian seperti tadi. Perbuatan tertentu, perkataan, kaifiat tertentu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan niat bertakarub kepada siapa? Huwallah. Nah, karena itu tidak mungkin memahami makna yusalluna itu seperti pengertian tadi. Baru kembali, baru bergeser ke makna lain. Jadi kalau ada kata salat di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, aqimus salah lidulukis syams, dirikanlah salat ketika matahari tergelincir. Apa makna salat? Bukan eling, bukan doa. Kocok tersasik sebagian orang. Salat kan arti doa. Matahari tergelincir, dia menaku esteklu seperti mengeningkan cipta. Selesailah sudah. Tidak begitu. Ketika diingatkan ulama, baca Quran. Nah, orang sekarang kan begitu. Ini santiang lah daripada ustaz nak ngaji 20 tahun ke mana-mana. Ini ada pek terjemahan cik. Arti solat itu kan mengana Allah, doa. Ini kalau tergelincir matahari, naku hanya meminik, selesailah, baiknya lah. Tidak begitu memahami Al-Quran. Al-Quran harus difahami dengan petunjuk yang benar. Jadi makna salat secara hakikat syar'i adalah amal khusus tadi, yang terdiri dari kaifiat tersendiri, perkataan tersendiri, yang diawali dengan takbir, yang ditutup dengan taslim, yang diniatkan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu salat. Jadi kalau bertemu ayat-ayat sunnah Nabi, begitu kita memahaminya, ke sana fikiran kita. Jangan kepada eling dan doa itu. Nah. Tapi kalau tidak mungkin makna itu dipakaikan, baru bergeser ke makna lain. Nah, itu dikatakan di dalam kajian para ulama, dalam kajian usul fikih, namakan itu hakikat syar'iyah, namanya hakikat syariat. Dia tidak bergeser orang dari hakikat syar'iyah. Sama dengan zakat. Zakat makna bahasanya apa? Tumbuh. Nah, zakat dalam makna bahasanya tumbuh, ada makna bahasanya bersih. Tapi ketika dia muncul di dalam Al-Quranul Karim, apakah itu juga yang kita fahami? Tidak. Zakat adalah faridatun min faraidil Islam. Satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat kita, oleh Islam, atas orang tertentu terhadap harta yang dimilikinya dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang diserahkan kepada masarif, kepada saluran-saluran tertentu. Dengan itu seseorang akan membersihkan hartanya dan dirinya, dan dengan itu dia menjangkau ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita memahami zakat. Kalau tidak mungkin makna itu yang dipakaikan, baru bergeser ke makna lain. La tuzakki anfusakum, kata zakat juga. Baru kita bergeser. Ini maknanya menganggap bersih, menganggap suci. Jangan kamu menganggap suci diri kamu. Tapi kalau aqimus salah wa atuz zakah, begitu. Apa makna zakat di situ? Kita tidak fahami makna lugawi, makna bahasa begitu tadi. Oh, berarti Allah menegakkan, menyuruh awak menegakkan doa dan menyuruh awak menunaikan pembersihan diri. Tidak begitu lagi pemahamannya. Di sini maknanya apa? Allah menyuruh kita menegakkan salat. Salat yang dimaksud adalah salat dalam hakikat syar'i
dan menunaikan zakat. Zakat yang dimaksud apa? Hakikat syar'i tadi. Ini perlu untuk kita fahami karena Bapak dan Ibu kan berinteraksi dengan Al-Quran melalui terjemahan. Dan beko terjemahan tu menjadi dasar hukum pula, sehingga berdapik lo kesimpulan seorang. Bolehlah mengaji lo 3 kali ke sekolah jadi ustaz lo, orang kadang-kadang sebagian. Orang sekarang cepat betul jadi ustaz. Jadi ustaz dek mengaji 2-5 kali, jadi ustaz dek pernah pergi demo dulu tu. Dulu sudah 212 banyak ni jadi ustaz. Modalnya mah pernah demo di Monas. Saya begitu. Nah, mari kita kembali. Jadi para ulama berdasarkan kepada ayat tadi dan hadis-hadis lainnya mengatakan bahawa tidak sah salat kalau seseorang dalam keadaan tidak suci. Nah, kesimpulan ini sebenarnya sudah ada di dalam nas, ya, di dalam nas sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak menerima salat salah seseorang kamu. La yaqbalullah salata ahadikum, Allah tidak menerima salat seseorang kamu idza ahdasa, apabila dia dalam keadaan berhadas, hatta yatawadda'a, sampai dia berwudu. Jadi Nabi SAW telah mengatakan Allah tidak menerima. Ini hadis sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Allah tidak menerima salat salah seorang kamu apabila dia berhadas sampai dia berwudu untuk melakukan salat tersebut. Jadi jangan ada pula yang mengatakan tidak ada hak ulama menyatakan ibadah itu terima tidak diterima, sah dan tidak sah. Itu kajian yang keliru. Kebanyakan orang-orang yang beraliran sesat terus berkata demikian. Ulama terima tak terima itu kan Allah yang tahu. Mengapa ustaz tu ngecek-ngecek ni kalau sesat tak sesat cuma Allah tak tahu. Itu keliru tu. Itu sengaja disebarkan oleh orang yang ingin berbuat apa saja tentang agama, supaya jangan ada ulama yang mengingatkan perbuatan keliru mereka. Dikuncinya dengan itu, mereka dinding mereka, pendapat mereka dengan itu, sehingga ulama tidak bisa mengatakan itu keliru, itu tersesat, itu tidak diterima oleh Allah. Mengatakan suatu amalan itu sah, tidak sah. Mengatakan suatu amalan itu makbul atau tidak makbul, diterima atau tidak diterima, adakah hak ulama, orang yang berilmu tentang itu? Ada. Cuma kadang sebagian jemaah terpengaruh dengan itu, lupanya kaji ketikanya di TPA dulu. Dulu ketika awak beraja solat, kira-kira siapa mengecek solat awak kalau betul atau tak betul? Tuhan. Lebih lo dapat khabar guru awak kan? Sudah solat dia tu, kecek guru awak, kau lah sah kau, lah betul kau. Ada tak dia janda guru? Anda tahu ambo pela tanya ke Tuhan kau lah betul atau tidak? Tak ada. Jadi berhati-hati dengan orang yang mengatakan demikian. Syariat ini diturunkan oleh Allah secara jelas dan terang, memberikan petunjuk dan alamat. Diberikan oleh Allah petunjuknya. Ini kaifiatnya, ini caranya, ini yang harus kamu penuhi. Dan diberikan alamat, label-label yang diberikan. Kalau dilakukan seperti ini, maka amalanmu diterima. Kalau dilakukan seperti ini, maka amalanmu sah. Kalau dilakukan seperti ini, amalanmu tidak memenuhi syarat dan tidak diterima. Siapa yang bisa mengatakan demikian adalah orang yang berilmu, dan itulah ulama. Jadi ada kewenangan mereka.
Jadi kalau ada orang mengatakan tidak berhak, ulama mengatakan amalan ini diterima dan tidak diterima. Yang tidak tahu ulama itu hakikatnya di sisi Allah, itu Allah yang tahu. Tetapi dari sisi alamat, dari isyarat, dari petunjuk yang diberikan oleh Allah berdasarkan kepada wahyunya tersebut, ulama bisa mengatakan ini sah, ini tidak sah. Jadi kalau ada orang pergi haji kemudian bertanya, "Ya mulai paisa doanya. Cuma cik sembo malehnya, baru itu bodak ke Arafah tu." Tah maleh musinan. Tu dijawab dek Buya tadi tu. Haji apa ndak sah dah. Kan tak bisa hanya mengecen. Sah ndak sah ndak apa dan tahu ndak Buya dan tahu tu. Dan tahu kan Allah. Allah nak menerima amalan itu. Bisa begitu? Tidak benar. Karena syariat memberikan petunjuk tentang itu. Al-Hajju Arafah. Kalau ada orang solat, tagaknya tak takbirnya, langsung saja baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Tu datang orang di belakang, "Pak, tu solat apa tak sah dah tu?" Kan tak bisa awak menjawab. Di mana tahu ustaz? Sah tak sah, terima tak terima, tak urusan ustaz, urusan Tuhan. Benarkah begitu? Tidak. Ulama akan mengatakan memang tidak sah. Kenapa? Pak tak pernah masuk solat. Kalau untuk solat tu masuk ke dalam solat dulu. Baca cara masuknya takbir. Oh ternyata tak lo berwuduknya. Anda lo sah bagai itu. Syarat solat tu suci. Jadi ada hak ulama. Tetapi yang perlu kita ingat, untuk sampai kepada kesimpulan seperti itu memang tidak sederhana. Mengatakan suatu amalan sah dan tidak sah, mengatakan suatu amalan makbul dan tidak makbul, memang membutuhkan perangkat ilmu yang tidak sedikit. Betul. Itu makanya tidak diserahkan kajian hukum kepada siapa saja yang tidak punya persyaratan yang cukup. Saya pernah mendengar dahulu, ada orang mengajarkan tawaf. Apa kata dia? Mungkin karena bersemangat, siapa saja yang 3 langkah lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tawafnya batal. Nah, itu saya tanya, ini batal menurut syar'i atau batal apa? Kalau batal menurut syariat, ini fatwa tidak benar. Nah, tidak benar. Kenapa? Karena batal itu dalam keilmuan para ulama adalah sesuatu amalan yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, atau terjadi mani penghalang untuk wujudnya amal tersebut. Selama bukan hal seperti itu, lam yahdus ayyu khalalin, tidak ada satu cacat pun terjadi pada salah satu rukun fi ahadil arkani atau syuruti atau syaratnya, dan tidak ada mani, tidak ada yang menghambat amal itu wujud secara syar'i, maka jelas tidak ada hak seorang untuk membatalkannya. Pertanyaannya, apa yang dilanggar orang ketika orang itu misalnya lupa 3 langkah berzikir? Apakah dia melanggar rukun? Enggak. Apakah dia melanggar syarat? Enggak. Apakah ada mani yang menghambat untuk amalnya? Ada? Enggak juga. Nah, terus apa hak kita mengatakan itu batal? You kan tawaf itu untuk zikir, kini nyolalai. Itu apakah menjadi rukunnya atau menjadi syaratnya? Tidak. Untuk apa? Itu menunjukkan keutamaannya. Sama dengan khusyuk. Kalau kita katakan orang yang tidak khusyuk berarti solatnya tidak sah, akibatnya adalah tentu tidak gugur kewajibannya. Nah, bisa jadi orang dari pagi sampai petang solat tarawih saja karena merasa tidak khusyuk terus. Nah, karena itu harus kita bedakan mana yang menjadi tujuan dengan itu diharapkan, dan di dalam istita'ah kemampuan seseorang, mana yang menjadi rukun dan syarat. Jadi kalau dikatakan indah afdal, ya silakanlah. Tetapi ingat, afdaliyah itu harus disandarkan juga kepada dalil. Kenapa? Karena yang
yang memberitakan kepada kita suatu amal itu afdal dan tidak afdal siapa? Yang punya syariat, bukan kita yang membuat. Tak ada yang berhak mengecekkan di siku, duduk sebelah siku lebih afdal dari sebelah situ. Itu mana dasar afdal tu ya? Makanya para ulama mengatakan la afdaliyata bin nas illa bin nas. Tidak ada afdaliyah melainkan dengan nas. Itu makanya ada orang mengatakan, bagaimana kalau saya berzikir pagi ini? Apakah lebih utama daripada pagi yang lain? Cari dalilnya. Ada tak yang menunjukkan bahawa waktu ini afdal dibandingkan waktu lain? Kalau tidak ada, anda ngarang itu. Sebab yang memandang satu amal afdal dan tidak afdal kan bukan kita, Allah Azza wa Jal. Dari mana kita tahu? Tentu dari wahyunya. Wahyu ini dalam bentuk apa? Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak ada wahyu selain itu. Yang ketiga, mimpi tidak wahyu. Karena itu tidak ada di dalam rujukan hukum syariat mimpi salah satu dalil. Jadi ingat ya, tidak ada di dalam hukum syariat ada mimpi sebagai rujukan beragama. Sebab mimpi selain mimpi Nabi tidak ada jaminan kebenaran. Mimpi wali pun tidak ada jaminan kebenaran. Sebab kalau begitu dia maksum dia. Mimpi itu harus diukur dengan apa? Dengan wahyu, dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau bertolak belakang dengan itu, tinggalkan mimpi. Kecuali mimpi Nabi, mimpi Rasul, ya itu. Itu makanya Ismail alaihissalam ketika dikatakan oleh ayahnya, inni araka fil manam, sesungguhnya saya bermimpi di dalam tidur saya, melihat engkau, aku menyembelihmu. Kenapa Ismail tidak ragu? Karena dia tahu bapaknya Nabi. Tapi kalau bapak awak ngecek pada itu, kira-kira bisa tak jawabnya seperti Ismail? Yang perlu diingat. Kenapa Ismail alaihissalam mengatakan lakukan ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu? Karena dia tahu, dia beriman bahwa ayahnya adalah Nabiullah. Mimpi seorang Nabi dijamin kebenarannya. Bahkan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad apa? Wahyu pertama, ya, Quran pertama, baru surah Al-Alaq. Tapi wahyu pertama yang turun kepada Nabi adalah mimpi. Jadi wahyu pertama yang diterima oleh Nabi itu mimpi, belum melihat cahaya memancar seperti falaqis subuh, seperti fajar bersinar. Itu mimpi pertamanya. Nah, dengan melihat mimpi itu berulang-ulanglah hubbiba ilaihi, muncul kesenangan di dalam hati Nabi untuk bertahannus, menyendiri. Nah, itulah yang memicu Nabi untuk pergi ke Gua Hira itu. Jadi pergi ke Gua Hira itu bukan tiba-tiba, dan bukan pula dorongan jin untuk mencari ilmu kesaktian. Jangan begitu memahaminya. Dan pula orang yang seperti itu memahaminya tidak benar. Nabi datang ke Gua Hira karena ada kecenderungan kesenangan di dalam diri Nabi bertafakkur, menyendiri, merenungkan berbagai persoalan yang beliau lihat di tengah umat. Apa yang memicu beliau? Karena beliau telah menerima wahyu awal. Apa wahyu pertama itu? Ru'ya sadiqah, mimpi yang benar. Mimpi Nabi dalam bentuk apa? Cahaya fajar, cahaya terang seperti fajar menyingsing. Itulah yang mendorong Nabi senang akhirnya bertahannus, ya, menyendiri, tidak menyibukkan diri dengan berbagai persoalan keduniawian, tidak heboh dengan berbagai macam hal yang terjadi di tengah masyarakat. Beliau berada di tempat yang sunyi untuk bertafakkur, merenungkan apa sebenarnya yang terjadi di tengah umat. Nah, itu wahyu pertama itu. Tapi kalau ditanya orang, apa ayat pertama yang turun? Ya jelas. Nah, itulah yang dikatakan Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai ayat kelima itu. Nah. Jadi kembali kita kepada perkara suci. Karena itu tidak mengherankan ketika ulama menyusun kajian fikih. Kajian fikih. Jadi pertama sekali kita lihat siapa yang menyusun bab-bab fikih ini. Mulai bab ibadah. Kemudian berikutnya ada bab muamalat. Kemudian juga muncul nanti bab jinayat, hudud atau hukum pidana. Dan muncul juga perkara perdata. Disebut dengan al-ahwal as-saksiyah. Kemudian siapa yang awal? Yang hari ini kita kan menerima seolah-olah itu adalah kepandaian pakar hukum. Dan banyak kawan-kawan kita yang bergelut di bidang hukum positif itu merasa bahwa itu kajian keilmuan mereka itu orisinil, seolah-olah itu umat Islam tidak ikut campur. Itu keliru, tidak benar. Jadi kajian hukum pidana, kajian hukum perdata, belum lahir lagi BW, belum lahir lagi Kode Sipil Napoleon, belum pula Anglo-Saxon yang ada di Inggris sana, belum lagi muncul hukum-hukum itu. Para ulama sudah mendudukkan perkara yang demikian. Siapa saja yang melihat kitab hadis Al-Muwatta karangan Al-Imam Malik ibni Anas rahimahullah, Imam Mazhab Maliki itu akan bertemu bahwa hadis-hadis itu disusun oleh Al-Imam Malik ibni Anas menurut abwab, menurut bab-bab fikih. Dan siapa saja yang membaca kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah akan bertemu bahwa kitab itu disusun berdasarkan abwab al-fiqh, bab-bab fiqh. Termasuk juga murid-murid beliau setelah itu seperti Imam At-Tirmizi, itu juga apalagi Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj, atau begitu juga Imam Abu Daud At-Tayalisi, semuanya menyusun hadis-hadis itu dalam bab-bab fikih. Jadi para ulama kaum muslimin semenjak dahulu telah mendapatkan inovasi keilmuan berdasarkan bab-bab tersebut. Kalau Imam Al-Bukhari di awal bab apa yang dia buat? Tentang iman. Itu menunjukkan bahwa iman adalah pokok agama. Itulah pondasinya, itulah dasarnya. Karena itu di awal diletakkan bab iman. Jadi tidak terlambat ulama kaum muslimin dalam ini. Persoalannya sekarang adalah umat Islam dihambat oleh orang untuk tahu warisan ulama mereka, keilmuan mereka. Makanya pernah ketika orang mengkaji ekonomi, orang terkagum-kagum dengan Adam Smith dan macam, sehingga akhirnya melabel dia sebagai bapak ekonomi. Pada jauh sebelum Adam Smith yang berbicara tentang penghasilan negara, dari mana negara akan mendapatkan sumber, ya, sumber pendanaannya untuk menggerakkan pemerintahan ini dari mana? Muncullah teori pajak dan berbagai macam. Apakah betul umat Islam yang pernah memiliki kekuasaan paling besar di dunia ini tidak punya petunjuk dan keilmuan untuk mengelola keuangan negara mereka? Mustahil. Ya, daulah umat Islam yang mengatasi dua negara adidaya sebelumnya, Persia dan Romawi, bahkan Persia sama sekali hilang, lenyap. Romawi kemudian bahkan tidak bisa bertahan ketika berhadapan dengan Turki Utsmani dengan runtuhnya Konstantinopel. Apakah negara yang sebesar itu bisa kita terima tidak punya ilmu seperti yang dimiliki oleh Adam Smith itu untuk mengenalnya? Itu akal mana yang bisa menerimanya? Tu baca roh dulu tu khalifah-khalifah tu mau urus negaranya. Mbak dan ketujuh dia sini tu. Tidak bisa begitu, itu dah ilmiah namanya tu.
Nah makanya ketika ditelusuri sekian abad sebelum Adam Smith lahir, ternyata ada Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam yang menulis buku. Yang menarik adalah judul bukunya sama dengan buku Adam Smith itu. Kira-kira siapa yang, kalau kita bukan menuduh begitu saja ya, tapi kalau dikatakan itu adalah meniru, siapa yang meniru kira-kira? Orang yang kemudian atau orang yang dahulu? Nah begitu. Apa judul kitab Ibn Abdus Salam? Al-Amwal. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris apa? The Word. Harta kekayaan. Nah, apa yang dikaji oleh pengarang kitab Al-Amwal itu? Ya tentang bagaimana negara mendapatkan penghasilan, ada cerita pajak, ada cerita berbagai macam. Ya sama juga yang dikaji oleh Adam Smith kan itu juga. Tetapi umat Islam entah bagaimana caranya orang dahulu. Jadi saya ketika pasca sarjana, kan salah satunya adalah diajarkan filsafat ilmu. Nah di situ ada sejarah tentang keilmuan. Saya sering geleng-geleng saja ketika orang terhenti saja pada ini dan pada itu. Padahal ketika kita membaca turas, warisan klasik keilmuan umat Islam, semua itu sudah ada sekian abad sebelum pakar-pakar tersebut. Orang kalau membaca kitab Ibnu Khaldun, sebenarnya kitab sejarah, dan di dalam muqaddimahnya itu berbagai aspek keilmuan telah dibahas, dan itu terlebih dahulu itu sebelum orang-orang mengkaji ilmu sosial dan berbagai macam, Ibnu Khaldun telah menuliskan hal yang demikian. Tetapi umat Islam sendiri dibuat apa? Dibuat buta dengan warisan keilmuan para pendahulu mereka. Nah, untuk apa tujuannya? Supaya kita menjadi umat apa? Menjadi umat yang MC, kata orang sekarang. Merasa rendah. Bantu awak menerima saja, di orang tak pernah beragi. Nah, semangat inilah yang harus dibalikkan lagi. Tapi sayang, siapa yang menyampaikan itu kepada anak-anak didik kita? Kan kajian bawa sampai di siko. Masuk ke ranah itu tu tak bisa awak. Banyak prosedurnya. Lah diusulkan, iyo di muka pas belakang tak lah. Sadong ke dia agak dia punya bentuk ngerti ini sudah. Padahal kita mengharap sampaikan, sambunglah lidah kami di berbagai apa itu. Nah, jadi kembali kita kepada, karena sudah tersusun secara bab, makanya hari ini kita bertemu ketika kita berbicara tentang bab al-ibadah. Kalau kita berbicara tentang ibadah, apa yang kita temukan pertama sekali, karena ini menjadi kunci dari ibadah berikutnya, apalagi ibadah-ibadah yang bersyarat dengan suci, maka tidak mengherankan ulama menempatkan di awal bab atau pembahasan tentang ibadah itu bab at-taharah. Bab bersuci. Jadi kita sudah mengetahui latar belakang bagaimana penyusunan keilmuan ulama dalam bidang fikih tersebut. Taharah didahulukan karena dia memang bersangkut kepadanya banyak amalan-amalan, apalagi amalan-amalan yang bersyarat. Dia ada amalan yang bersyarat dengan suci, ada yang tidak. Tetapi amalan yang tidak bersyarat dengan suci pun dalam pandangan para ulama afdal dilakukan dalam keadaan suci. Berzikir bersyarat suci tak? Tidak. Tetapi kalau dilakukan dalam keadaan suci, afdal. Nah, itulah makanya bab taharah itu menjadi pembahasan utama terlebih dahulu. Nah, ketika kita berbicara tentang bab taharah, berapa macam bahagian yang harus kita bicarakan? Yang kita bicarakan yang pertama adalah apa yang mengakibatkan seseorang berada dalam keadaan tidak suci. Itu dahulu.
Dalam perkara ini ada 3 yang harus kita dudukkan masalah. Apa itu? Yang pertama adalah najis. Yang kedua adalah hadas. Yang ketiga adalah wasakh atau kotoran. Jadi tidak 2 doh, 3. Yang pertama adalah najis. Yang kedua adalah hadas. Yang ketiga adalah wasakh. Bahasa awaknya wasakh itu kumuh. Jadi tidak sado dan kumuh masuk najis. Itu makanya jangan dulu na neboh pulang dari haji membuat cerita macam-macam. Oh itu, amun cari orang solat di Makkah tu. Ba solat nama model itu batu. Nya selemo. Tu nya keluar seputangan dari dalam saku bajunya. Sunya lasian. Tu nya lipek elok, sialan saku lik. Solat awak tanpa keilmuan awak lah menghukum pula. Solat tak selesai. Ini mah solat sah model itu. Tunggu dulu. Memang selemo tu apa? Kan kumuh tu. Iyo. Tapi apakah sado dan kumuh itu najis? Nah, nanti kembali kepada ibadah. Apa yang menghambat seseorang yang mengakibatkan dia tidak dalam keadaan suci sehingga dia tidak sah melakukan ibadah-ibadah yang bersyarat suci? Kan 2 saja. Tak termasuk dalam kategori selemo tadi. Walaupun kita jijik melihatnya, itu perkara lain. Nah, tidak sampai kepada berdampak kepada sah dan batalnya. Nah, jadi karena itu yang perlu kita fahami terlebih dahulu apa hal-hal yang disebut sebagai sesuatu yang melekat pada diri manusia atau peralatan dan tempat yang dipakai untuk beribadah yang menghalangi dia untuk melakukan ibadah yang bersyarat suci. Nah, kalau itu yang dibahas, maka jelas yang terhalang orang untuk melakukan ibadah atasnya bukan semata kotor, lumpur, kumuh, kotor. Tetapi apakah lumpur menghalang orang untuk melakukan salat? Kalau tidak ada 2 yang tadi padanya, tidak ada najis dan tidak orang itu berhadas, tidak ada masalah. Bahkan kalau kita mau renung ke lebih jauh, debu itu kotor tak? Ibu, debu kotor tak? Kotor. Kalau tidak nyapu ibu tu pagi. Tak balap-lap doh. Perabot rumah tangga. Bah kok balap-lap tu bu. Celilah habu lah laki mana-mana. Dia kotor dalam penang kita. Tapi apakah dia najis? Nah, bahkan debu dipakai untuk faham Bapak dan Ibu-ibu kan? Jadi yang melekat pada diri kita ini ada kemungkinan najis, ada juga hadas, ada juga sebatas kotor. Nah, yang menjadi perhatian yang menghalangi orang untuk melakukan ibadah yang bersyarat suci 2 ini. Walaupun yang ketiga ini sebaiknya juga tentu dibersihkan, tapi konsepnya adalah dalam rangka apa? Keindahan. Bukan dalam konsep memenuhi persyaratan. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, apa yang dikatakan dengan najis dan apa yang dikatakan dengan hadas, supaya tahu bedanya kita. Para ulama mengatakan bahwa najis itu ismun li'ainin mustaqdharin syar'an wa yajibu 'alal muslim at-tanazzuhu 'anha wa ghuslu ma yusibuhu minha. Yang dikatakan najis itu adalah nama atau istilah yang dipakaikan untuk satu zat, ain.
Di sini sudah tampak beda najis dengan hadas. Hadas dia bukan ain. So kalau hadas ain payah awak nanti jadinya. Orang buang angin, apa zatnya tu? Angin. Membasuh angin. Nanti itu bedanya antara hadas dengan najis. Najis itu berbentuk zat, ain. Karena itu najis itu memiliki apa? Memiliki alamat tandanya yang bisa dijangkau oleh indera kita. Makanya ada warnanya, rupanya, bahkan rasanya. Nah itu baru dia dikatakan najis. Berarti najis adalah kotoran yang bersifat zahir, yang menghalang orang untuk melakukan ibadah kalau dia tidak membersihkan dirinya dari itu. Itu kotoran lahiriah. Nah sedangkan hadas itu adalah kotoran maknawiyah. Jadi tidak bisa dilihat hadas. Seseorang kalau tidak berwudu, dia dipandang tidak dalam keadaan suci, berhadas. Kira-kira di mana hadasnya itu? Tidak tampak. Tapi dia adalah maknawi. Artinya secara hukum tidak bisa dilihat mata, tidak bisa diraba. Sedangkan wanita dalam keadaan haid dikatakan tidak suci, begitu? Kalau dikatakan di mana kotorannya? Ya kan ada darahnya, darah kan dalam badannya. Keluarkan tidak terus. Kalau toh keluar sekarang kan teknologinya sudah canggih, tidak mengotori apa-apa. Tapi kenapa dikatakan berhadas? Sama dengan orang dalam keadaan junub. Di mana hadasnya? Dia sudah dia basuh, sudah dia cuci berbagai macam, tapi dia dikatakan berhadas besar. Nah, jadi jelas bahwa najis bersifat hissi, bersifat hindrawi, sedangkan hadas bersifat maknawi. Nah karena itu membersihkan kedua ini berbeda cara. Membersihkan najis dengan melakukan izalat, menghilangkan seluruh sifat-sifatnya itu. Hilangkan baunya, hilangkan warnanya, hilangkan rasanya, sampai dia hilang. Kalau hadas, menghilangkan. Kalau disuruh menghilangkan orang berhadas tu orang-orang hilang jadi itu. Dia tidak hissi, dia tidak indrawi. Nah, karena itu untuk membersihkan hadas ada kaifiat di situ. Nah, disitulah nanti fungsinya. Kalau hadas kecil, wudu'lah yang menghilangkannya. Kalau hadas besar, mandilah yang menghilangkannya. Kalau kedua itu tidak bisa dilakukan karena uzur, tidak ada alat yang bisa dipakai untuk mandi dan wudu, maka tayamumlah sebagai gantinya. Gitu. Itu kerangka tuh. Jadi wak dari tadi cerita aku ya, cerita kerangkanya baru. Nah, setelah kita bicara tentang hadas dan bagaimana kaifiyatu izalatiha, najis bagaimana? Nanti najis akan dibagi lagi. Cara menghilangkannya itu tergantung kepada najisnya. Nah, maka muncullah kajian. Dari mana didapat oleh ulama pembagian? Bukan dibuat-buat oleh mereka. Jadi kadang hari ini saya sedih juga kalau orang mengatakan, mudah saja mengatakan, ayo kembali ke Quran dan Sunnah. Fatwa lama itu tak penting. Saya katakan tidak usahlah begitu, karena
terlalu sombong wak namanya. Dari kurun ke kurun, dari zaman ke zaman para ulama merumuskan itu. Tak boleh wak berburuk sangka sedonyonya membuat-buat agama dah. Mereka mempergunakan nalar mereka, pemikiran mereka, hari mereka habiskan, harta mereka kuras. Semua itu untuk merumuskan supaya semakin terang jalan syariat kepada umat ini. Kan mereka membuat-buat sendiri saja. Kalau tidak tu bagaimana pula tu? Kenapa ada najis berat, najis sedang, najis kecil? Dari mana Nabi tak ada membagi serupa itu dulu tu? Katakan ulama tidak membuat begitu saja. Ulama memudahkan kepada umat. Ketika ada najis nama laki, cara membasuhnya you batu-batu barik sampai sekian kali dicuci, bercampur juga tanah kan. Itu kan barik namanya. Abang kok dibuat klasifikasi itu dari ulama supaya mudah orang faham. Jadi jangan main tuduh ulama membuat-buat saja. Dari mana pek tu 7 kali campur je tanah? Kan tak mereka buat dari mimpi dia tu. Itu kan dari hadis yang mereka terima. Tu baku adolonan ringan. Ya adolo Nabi memberi petunjuk kalau kena pipis di anak laki-laki, baitu caranya. Kalau nak produksi model eko caranya. Dari situlah ulama nanti melakukan klasifikasi kategori najis yang seperti ini, kaifiat pembasuhannya, menghilangnya. Kok barik kok namanya kok? Kalau ikut cukup mempercikkan saja selesailah, itu ringan namanya kok. Iko kalau agak harus tidak cukup dipercikkan saja, mengalir airnya seketik basah walaupun tidak serpo 7 kali tadi, iko sedanglah kira-kira. Itu adalah teori keilmuan, tidak masuk dalam kategori bid'ah dan tidak bid'ah dan seperti itu. Yang ingin saya sampaikan, saya termasuk yang setuju. Jangan sampai karena akwal pendapat ulama kemudian kita tidak melihat sunnah, tidak melihat Al-Quranul Karim. Ya, setuju waktu. Nah, sebagai orang dan pernah mengajarkan usul fikih 19 tahun, nah, saya berkomitmen semenjak dahulu dalil-dalil hukum itu harus dipakai sepanjang zaman. Jadi saya termasuk yang tidak setuju ketika kita menyampaikan kajian kepada umat, qala fulanun, si fulan berkata, selesailah sampai di situ. Tidak. Saya termasuk kalau kita akan mengatakan si fulan berkata begitu, cari tahu kenapa si fulan berkata begitu. Kalau kita melihat dalil-dalil mereka itu kuat, ya silakan sampaikan berdasarkan kepada dalil itu, dan kita mendapatkan bantuan dari si fulan memahami dalil tersebut. Ya, silakan. Konsep. Dulu kalau saya menerima dari guru saya semenjak dulu begitu. La yajuzu li ahadin ayaqula qaulana hatta ya'lama min aina akhadna qaulana. Tidak boleh seorang pun mengatakan mentransfer perkataan kami kepada umat, kepada orang. Ini kata si anu, tapi dia tidak tahu dari mana kami mendapatkan kata tersebut. Tidak tahu dia dari mana kami menyimpulkan perkataan itu. Itu guru saya dulu memesan betul. Jangan bawa fatwa dan ke Indonesia tu nak ketika pulang. Jangan jadi tukang bawa fatwa guru. Kenapa? Karena kalau bahasa Minangnya, ambo berfatwa untuk kasus dan ditanya orang. Orang tu ada di Mesir. Bisa jadi kasus itu judulnya sama, isinya berbeda. Fatwa. Ambo pernah bertanya dulu ke gurumu ketika kuliah di Mesir. Aukum halal bihalal syekh. Kawikan yang wa madza? Apa itu halal bihalal? Padahal bahasa Arab, orang Arab saya tak tahu tu. Atau pasal menjelekan halal bihalal itu
adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang Indonesia setelah hari raya. Mereka berkumpul melakukan berbagai pertemuan dalam rangka memperkuat ukhuwah dan berbagai macam. Baru nanti oh itu dah ada di negara kami itu ya. Nah, ini tak begitu sahaja. Tak bisa lah ngecek balas syekhnya bersuara syekh tak tahu lah. Yang tak tahu dia keripengan. Tidak ada dia. Baru dia katakan, ya sudah kalau begitu maksudnya apa? Keyakinan orang terhadap acara itu bagaimana? Apa ada persyaratan atau tidak? Dia tanya dulu seluruhnya. Baru dia bisa mengatakan pandangannya tentang itu. Dan dia katakan itu bukan bahagian dari ibadah. Kalau faktornya adalah ada tradisi orang pulang merantau, kemudian sulit untuk bertemu bersama, dibuat acara agar saling berjumpa dengan syarat-syarat tidak ada di situ kemaksiatan, tidak ada di situ campur baur laki-laki dan perempuan. Di situ ada komitmen untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang maksiat, hanya sekedar pertemuan dalam satu kampung karena memang sulit menjadi tradisi di situ orang datang berkunjung berbagai macam. Ya sudah, kalau seperti itu di acara biasa bagian dari adat, hukum dari adat selama tidak melanggar ketentuan syarak adalah mubah. Cuma ketika lah dibawa kemari sakit kepala awak. Fatwa itu baik tu. Tak dan sesuai saya kriteria halal bihalal dari keceng guru tu baik tu. Berorgan, main kim, bersionjak bagai. Faham ngecen tu halal. Oh ikulah halal biharam tu namanya. Halal campur je haram. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, jadi kembali kita kepada perkara taharah tadi. Jadi ulama tidak mendatangkan pembagian-pembagian itu dari diri mereka, tetapi merumuskan itu dari petunjuk Rasulullah, dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa dibuat klasifikasi? Itu adalah teori untuk menjelaskan petunjuk tadi. Nah, teori seperti itu tak masuk dalam kategori bid'ah apa-apa dari bid'ah. Sama je teori, ada beberapa dan ibu-ibu yang jadi guru, yang jadi dosen, yang jadi apa. Satu sama lain kan berbeda-beda. Dahulu ada teori membuat jembatan kuda namanya. Sado kan diringkaskan. Bawa mengecil. Itu dalam rangka untuk apa? Untuk metode ta'lim agar orang mudah memahaminya. Nah begitu pula lah nanti pembagian-pembagian tentang air nanti, tentang najis nanti, tentang hadas besar dan kecil. Semua itu apa? Adalah teori di dalam menyampaikan pesan Allah dan Rasul, menjelaskan syariat kepada umat. Nah sekarang baru kita masuk. Apa yang dikatakan dengan taharah tersebut? Setelah kita tahu bingkai tadi. Yang dikatakan dengan taharah adalah secara bahasa taharah maknanya adalah an-nadhafah. Di taharah itu maknanya adalah an-nadhafah, kebersihan. Nah. Atau wal khulus min al-awsakh wal adnas al-hissiyah. Atau bebasnya kita dari apa? Sesuatu dari segala kotoran atau bentuk-bentuk kotoran yang bersifat indrawi. Seperti buang air kecil dan yang lainnya. Dan juga al-ma'nawiyah. Dan juga kotoran-kotoran yang bersifat ma'nawi. Jadi taharah mencakup itu. Jadi ini maksud dengan taharah secara bahasa adalah kebersihan seseorang dari segala bentuk kotoran indrawi yang bisa diindra berupa najis-najis, dan juga termasuk dengan kotoran yang bersifat maknawi. Kotoran bersifat maknawi termasuklah aib, termasuk kemaksiatan, itu kotoran maknawiyah itu. Itu makanya kalau ada hadis yang mengatakan, walaupun kategori hadis ini sebagian ulama mempersoalkannya, apabila seseorang bersuci maka berguguranlah
maksiatnya dan berbagai macam. Nah, kenapa para ulama sebagian mengambil itu? Apakah mereka tidak peduli dengan apanya? Dengan kedudukan sanadnya? Bukan. Karena mereka melihat bahwa taharah itu memang mencakup aspek hissi, indrawi dan aspek maknawi. Nah, sedangkan secara syariat, nah tadi secara bahasa, yang dikatakan taharah atau bersuci itu menurut syariat apa? Yaitu raf'u ma yamna'u shalah atau ibadah tustarab fiha at-tuhur. Nah, yaitu mengangkat apa saja yang menghalang orang untuk melakukan salat atau ibadah yang bersyarat suci berupa hadas atau najis atau najasah, nah, bilma dengan air atau yang selainnya, yang juga berfungsi untuk atau mengangkat secara hukumnya dengan tanah atau debu. Itu dikatakan bersuci. Jadi kalau bersuci secara bahasa, ya membersihkan dari segala bentuk kotoran lahir dan batin. Bersuci secara syariat adalah mengangkat penghalang orang untuk salat atau ibadah yang semisalnya yang bersyarat suci, mengangkat penghalang. Apa itu yang penghalang itu? Hadas atau najis. Dengan apa? Dengan alat yang telah ditetapkan oleh syarak, yaitu air. Atau yang menggantikannya, yang mengangkatnya secara hukum, yaitu turab, debu atau tanah. Itu dikatakan bersuci di dalam syarak. Nah, hukum bersuci itu sesungguhnya mengangkat najis dan menghilangkannya adalah wajib apabila seseorang menyadarinya dan mampu untuk mengangkatkannya kalau dia hendak melakukan ibadah atau perbuatan yang bersyarat suci. Wajib hukumnya, bukan sunnah. Nah, untuk ibadah, kalau dia belum akan beribadah, wajib juga kah? Nah, ada yang wajib, ada yang tidak. Seseorang yang buang air tapi tidak ke solat, kira-kira wajib tidak dia bersuci? Wajib juga. Nah, itu yang perlu diingat. Jangan bekodek karena Allah mengaji itu kan wajib tu kalau awak ke ibadah tu sudah pipis lari saja gitu. Tidak bisa. Nah, tapi kalau seseorang melekat pada badannya, pada tubuhnya kotoran, sedangkan dia tidak bisa untuk menghindar dari itu sementara dan dia belum akan melakukan ibadah, apakah harus diam? Orang bekerja di kandang ayam atau di tempat yang situ ada najis, dia belum akan melakukan ibadah yang bersyarat suci. Tentu pada waktu itu dia belum dituntut. Nah, dengan demikian hukum mengangkat najis untuk beribadah dan begitu juga mengangkat hadas ketika ibadah akan dilakukan wajib, bahkan bersyarat dengannya sah dan tidak sahnya ibadah tersebut. Sedangkan hukum mengangkat najis dalam bentuk beristinja wajib
walaupun tidak untuk dalam keadaan akan beribadah. Istinja wajib. Nah, istibra' minal baul wal ghaib, membersihkan diri dari buang air kecil dan buang air besar, wajib hukumnya, walaupun tidak akan melakukan ibadah setelah itu. Jangan dikatakan ini hanya wajib untuk salat saya. Tidak akan salat pun wajib. Kenapa? Karena ada ancaman. Nah, ulama mengatakan wajib itu apakah dibuat-buat? Tidak, ada alamat. Salah satu alamat suatu perbuatan itu terlarang, dan menghilangkan yang terlarang itu wajib hukumnya. Salah satunya ketika ada ancaman. Ketika Nabi SAW melewati 2 kuburan, itu yang jadi dalil oleh ulama. Nabi mengatakan, innahuma mu'adzaban, 2 orang yang berkubur di sini sedang diazab sekarang ini. La yu'adzabani, mereka tidak diazab likabirin karena dosa besar, tapi diazab li saghirin, salah satunya adalah, karena itu jangan pandang enteng dosa kecil, akibatnya tidak akan tertanggung. Salah satunya adalah yamshi bin namimah, kerajonya mau pek sejak petang pagi, namam, mau pek, ada pek rasaki, saya tubuhnya, karena suka menebarkan fitnah dan berbagai macam. Yang satu lagi apa? La yastabri'u min bauli, orang yang tidak membebaskan dirinya dari sisa baulnya, buang air kecilnya. Umat Islam banyak yang tidak memperhatikan ini. Bakok tahu bayan, banyak contohnya tu sinjau lawi tu. Wak pulang ke Solok malu wak dia. Masa yo pungguang auto jadi tempat pipis. Macam-macam saja. Karena sekarang teknologinya sudah banyak. Bagus. Toilet ada. Masih saja ada yang seperti itu. Nah, sudah pipis, jalan langsung. Tidak dibersihkan, tidak bersuci. Hukumnya wajib istibra' minal baul. Nah, ma'al qudrah, kalau dia mampu dan bermacam dari itu. Nah, nanti kenapa ma'al qudrah itu? Nanti ada orang-orang tertentu dalam kondisi tertentu yang hilang kemampuannya untuk itu, orang sakit dan berbagai macam, akan ada nanti rukhsah, keringanan padanya. Nah, jadi dari definisi itu sudah dapat apa pentingnya bersuci itu. Yang pertama adalah dia syartun, merupakan syarat untuk sahnya salat. Dan ibadah-ibadah yang berkait dengannya, yang menjadikan suci sebagai syarat. Apa contohnya? Seperti tawaf, bersyarat. Jadi orang tawaf dalam keadaan tidak suci, dalam pandangan jumhurul ulama tidak sah. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah menangis sampai di satu daerah Sarif namanya, sekarang Jumum nama daerah itu, dekat Tan'im, sebelum masuk ke kota Makkah dari Madinah. Nabi masuk ke tenda Aisyah Ummul Mukminin dan bertemu Aisyah menangis. Nah, kemudian kata Nabi, ma yubki, apa yang membuat engkau menangis? Ini pelajaran untuk ibu-ibu hari ini, Aisyah sekarang, supaya tahu Aisyah dahulu tu bagaimana. Aisyah dahulu tu menangis ketika ibadahnya kurang. Aisyah hari ini menangis ketika belanjanya kurang. Nangis. Tapi Nabi sudah tahu saja karakter istri beliau. Ma yumkik la'allaki nafisti ya. Kata Nabi, apa yang membuat engkau menangis? Engkau haid ya? Kata Nabi. Kata Aisyah, naam, iya.
Kata Nabi, la tabki, tidak usah pula lah menangis. Tapi kata Ummul Mukminin Aisyah, lam atuf bil bait, saya belum tawaf, ini sudah datang. Kata Nabi, la alaik. Nah, Nabi menghibur istrinya, tidak usahlah menjadi beban serupa itu bana. Kata Nabi, kenapa? Dzalika qad kataballahu li banati Adam, itu sudah ketentuan Allah untuk anak cucu Adam yang perempuan, kelipengan. Nah, kemudian Nabi memberikan petunjuk, if'ali ma yaf'aluhul hajj, sudah buat sajalah seperti yang dilakukan oleh orang berhaji ini, kau ikut terus orang talbiyah itu persyarat. Itu jadi hukum sekarang. Jadi jangan dikatakan ulama membuat-buat. Jadi kalau ulama mengatakan tidak bersyarat orang dalam keadaan ihram itu harus bersuci, itu dalilnya. Tidak bersyarat seseorang itu berzikir dalam keadaan suci, itu salah satu dalilnya. Karena orang berhaji bertalbiyah, Aisyah tidak dilarang bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, bagian dari zikir. Walaupun nanti dalam keadaan bersuci tentu afdal. Berdasarkan mana lagi? Ada lagi hadis yang lain. Jadi jangan hadis kemudian selesai di situ, tidak. Kenapa ada yang mengatakan berzikir dalam keadaan suci afdal? Karena ada riwayat Nabi sedang buang hajat, sahabat lewat tidak jauh di situ, tahu Nabi, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. An-niang Nabi. Itu jadi pelajaran. Orang sedang di WC, orang ucap salam juga kayaknya. Nah, ketika dia, kenapa tidak engkau jawab salam? Saya tidak senang berzikir dalam keadaan tidak suci. Nah, ala ghairi tuhrin. Nah, dalil itu kemudian digabung oleh ulama dengan teori nanti namanya, apakah al-jam'u aula minat tarjih. Berbagai macam teori yang dipakai di dalam mempertemukan dalil-dalil yang secara zahirnya, secara lahiriahnya bertentangan. Tapi sebenarnya tidak bertentangan, karena tidak ada sebenarnya antara syariat itu saling bertentangan. Kenapa? Karena dia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dari Allah itu tidak ada yang berantuk, tidak ada yang bertentangan. Yang bertentangan itu isi kepala awak. Ketika memahami isi kepala awak dan kau bentuk bertentangan kau. Itu zahirnya, hakikatnya tidak. Ciptaan Allah tu serasi, harmonis, indah. Celilah alam kau. Kalau berabuk lah siang dan malam kau paniang wadanya kau. Kalau tidak bulannya matahari sedang berpacu. Habis negeri kau. Itulah keharmonisan. Nah, ke dalam Al-Quran dan Sunnah keharmonisan itu sampai ini. Tidak ada. Kalau seandainya min indi ghairillah, kalau seandainya Al-Quran ini memang dari sisi selain Allah seperti yang dituduh kalau sebagian orang, la wajadu, tentu mereka akan menemukan di dalamnya ikhtilafan, pertikaian. Nah, karena itu ditemukan. Oh, berarti tidak bersyarat walaupun afdal. Nah, tapi Nabi mengajarkan agar seseorang itu jangan kosong dari zikirnya. Makanya kata Nabi, perbuatlah apa yang dilakukan oleh haji semuanya. Itu kan pertanyaan yang sering ditanyakan. Mu sedang haid, perai solat, ba ustaz, boleh baca Quran. Nah, cuma masalah aku nama ruminya bertanya ketika kalah haid saja. Kalau tidak haid, tak ada tanya encak baca Quran ustaz. Ketika ditanya, ketika tidak haid, tanya ibu ayu tak tekanan. Ketika lah haid baru tanya hukum baca Quran. Harusnya wanita ketika dikatakan kurang agamanya, di saat-saat suci itu meningkat amalnya dibandingkan dengan yang lain. Itu nasihat awal itu. Kan Nabi mengecekkan wanita itu naqisatud din wa naqisatul aql. Agamanya kurang, akalnya menerjemahkan naqisatul aql. Dikecek kurang akal, berang ibu-ibu. Jadi bukan berarti kurang dari laki-laki dari sisi hajam, dari sisi porsinya, bukan. Tetapi adalah penggunaan nalar bagi wanita kadang tidak maksimal karena diganduh taruh dek perasaan. Itu maksudnya itu. Tidak maksimal. Diajaknya berpikir nalar pakailah ni. Lah sudahnya separuhnya berpikir itu tibolon dan cilai, tapi kan awak ibu juga. Nah, itu pedusimu dari itu cara berpikir.
Ya, pernah ada jemaah dulu mengadu, Buya kan menagahkan magih-agih infak di jalanan itu. Orang minta-minta itu. Iyo. Bukan wak tak sayang kan. Oh sayang, tapi itu tak tampik. Kalau biarkan seperti itu, calilah kini sepanjang jalan dorong dan ditagakkannya kerosi dan dibawanya ada nama musaji, ada nama acara panjat pinang, ada nama apa berbagai macam. Itu melanggar ketentuan syarak. Orang yang berbuat itu bertanggung jawab di hadapan Allah, mengganggu orang nan lalu. Itu tampik orang lalu lalang. Apa lain nama ambil jalan separuh untuk beralik tu? Itu parah loh itu. Awak nak beralik untuk kepentingan peribadi awak, jalan raya nak diampangnya. Yo kami nak balik gadang, tak bisa memasun seperti itu. Itu tampik umum. Nabi sajalah mengingatkan, jangan duduk-duduk je di jalan dak, kecil Nabi. Itu kebiasaan orang jahiliyah dahulu. Suka duduk-duduk di jalan. Ada yang mengecekkan itu kan kiasan, duduk jalan tu maksudnya buang air, enggak. Ketika makna zahir itu tidak ada hambatan untuk difahami secara lahir, tak ada hambatan, tak perlu dibawakan kepada ditakwilkan dalam makna hakiki, dianggap itu majaz kiasan, tidak bisa. Apalagi banyak isyaratnya yang bisa dilihat, itu memang makna yang dituju. Makna duduk, duduk di jalanan. Akhirnya para sahabat, malah nabud. Nah ini yang menunjukkan susah kami meninggalkan tempat kebiasaan kami duduk. Dahulu kan diawakkan ada aja tu. Sanjo-sanjo duduk di lonyang di simpang, duduk sama-sama. Agar jawab kayo. Amo tengok nak ketek-ketek tu kampung bo, ibu-ibu kalau pernah pergi ke Solok, kampung bo Penyakalan tu ada simpang 3. Simpang 3 tu ke Suwok ke Meropane. Kalau dari Solok kan lurus saja kampung kami. Nah, tiba di simpang tembok itu Suwok ke Meropane, lurus ke Bukit Tandang, ke Bangdan 2, kini sampai taruh ke Rimbo Data dan tiba ke Lampanjang. Itu di simpang tu dulu tu kalau sanjo hari sebelum maghrib rami duduk tu. Karena ada tampik duduk panjang, loneng namanya panjang. Itu dah ngasalah kalau duduk sinan gunjang tu parang jarang hilang je. Si anak lalu dia tong itu. Nah, itulah maknanya, jangan duduk-duduk di sana. Tapi para sahabat mengatakan itu susah, tu kebiasaannya. Kecil Nabi, wa in kana labud, kalau memang iyo juga kelakuan itu, fa'atu tariqa haqqah. Agih tak jalan tu haknya. Di jalan Nabi, kok duduk je sinan. Hak jalan yang pertama, ghaddul basar. Tundukkan pandangan mata. Kan payah tu. Orang lalu patah liang macam ni. Bawa putar serupa itu kan. Anak gadis ya tadi itu. Itulah kerajaan. Kecil Nabi ghaddul basar. Yang kedua lagi raddus salam. Jawab salam. Jadi kalau lalu orang Assalamualaikum Pak, ya jawablah Waalaikumsalam. Alai kita lo itu saya taruh 100 orang lalu. Yang ketiga apa? Kaful adha. Tahan diri mengganggu, menyusahkan orang nan lewat. Kan awak membaca Assalamualaikum, acok terdengar di pengajian. Iman itu lebih dari 70 syarat. 70 cabang. A'laha yang tertinggi dari cabang keimanan apa? La ilaha illallah. Adnaha yang paling bawah dari cabang keimanan, tapi itu iman itu. Apa itu? Imatatul adha anit tariq. Menyingkirkan, kalau awak cok menterjemahkan, menyingkirkan duri dari jalan. Berarti menyingkirkan duri saja dari jalan, itu bagian dari iman. Aba kira-kira malih dorong ke tengah jalan. Fikir salah seorang tu. Atas alasan apa? Lah jalan sampi serupa itu. Tu sepanjang tepi danau Singgarak tu macam lihat. Kadang habis bengkolan berapa macam, membahayakan diri. Tapi nak boleh ditagahan. Kalau ditagahan dia ulama, pernah dulu ketika jadi ketua MUI meminta Pak Bupati, tagahanlah tu Pak,
itu penurunan. Penurunan ada di Talang, menurun. Oto saya itu baliknya. Waktu itu masih ada jembatan timbang. Tapi ketika jembatan timbang kau ada, kan tak tahu lawak dan ditimbangnya apa. Ikan nagari awak kan serupa itu. Jembatan timbang tapi mau cari ikut tu nasi oto kok di mana timbang ni. Tu ada orang jawab, ni timbang dah itu dah buya. Tu ni timbangnya. Nah lain tu ya ni timbangnya. Ayalah rumit. Menurun. Coba bayangkan kalau blong berbagai macam tu mari anak-anak dah berbagai macam. Bahaya. Di dalam syarat tak boleh. Walah, kau dek bupati ketika itu patuh kau ulama. Jadilah Ustaz berkecian. Nah, ada je senangnya pemerintah kau patuh ke ulama. Kini payahlah mencarinya tu. Nah, ketika itu beliau tegahan. Setelah itu dalam pertemuan berikutnya membaliknya Ustaz. Membalik bapak. Yang sudah ganti dia buat penghasilannya tiap hari. Bayangkanlah model itu. Pak Tagang kami tidak. Kami dapat situ syariah. Ganti dia Pak. Di malu ada ulama punya piti mengganti tiap hari piti dan dapat di sepanjang jalan tu suruh itu tu. Itulah cara umat awak kini dalam berang. Nah, cerita awak ibu-ibu tadi tu. Lah mendengar kaji keduanya. Apa satu ngaji pilihan mungko, dua ibu pilihan mungko. So itu ngadu balik. Ambo lain nak mengamal kaji buya. Ada bapak, ibu kan. Baik ibu tu. Wak dak magih tu keceknya. Gih je lah pak ibu wak celik lah tuannya ibu. Itu nan nisful akal tadi tu. Nyo bukan tak tahu. Akalnya tahu, ngeratinya. Tapi ketika lah sampai ke ujung, mengaduh tu. Rasa tadi tu. Gih je lah pak. Yang kecek buya tak bisa. Ibu wak celik lah tuannya. Jadi hukum akhirnya tidak jalan dek karena rasa. Jadi itu makna bukan kurang akal sebenarnya separuh akal dari laki-laki tak begitu. Tapi di sisi lain perlu untuk wanita nisful akal itu. Rasa tu kalau tidak kadang anak-anak jadinya. Kalau apa-apa aku suruh mengasuh patah-patah nak jadinya. Tapi dia ibu-ibu lah tu. Awak terima kasih. Tapi ingat bahawa yang dikatakan Aisyah tadi bagus, perlu jadi pelajaran. Nah, kata Nabi, tak usahlah menangis. Itulah ketentuan. Itu dasar para ulama mengatakan bahawa tidak seluruh ibadah itu bersyarat suci. Nah, jadi dikatakan apa guna taharah? Taharah itu adalah untuk apa? Faedahnya adalah dia sebagai syarat untuk sahnya salat dan ibadah semisalnya yang bersyarat suci. Ini tidak semua. Yang kedua, di antara keutamaan orang yang bersuci tadi, awak kalau masuk je cara bersuci lah tu. Lun masuk ke pembagian air lah tu kau. So ada lo petanggo nombor fatwa, air mineral tidak sah. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan kaporit. Air PDAM berbagai macam. Nanti awak jalihkan. Yo ko seluruh nak mencampur air ko mengakibatkan air ko tak bisa dipakai untuk berwuduk. Tapi yang kita bahas dahulu alun itu. Di antara faedah bersuci adalah orang tersebut mendapatkan pujian dari Allah dan mendapatkan kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang ke orang yang bersuci. Bahkan Allah memuji jamaah masjid Nabawi bersuci. Apa dan ibu-ibu ingat Masjid Quba? Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi SAW. Masjid itu pernah suatu kali dicoba ditandingi oleh orang munafik dengan membuat masjid tandingan. Jadi sejak dulu barabui pengaruh jamaah ko lah terjadi yo. Kini serupa itu je nampak dia ambo. Nak berceramah sibuk mengumpulkan jamaah banyak. Kalau dia ambo mau banyak mau seketik. Mengajinya tak akan mengaji. Awak hanya menyampaikan amanah ilmiah.
Hari ini ndak, orang saling caci, maki, cela. Ujung-ujungnya hanya untuk menghimpun orang banyak menjadi kelompoknya. Hobi bana itu. Salah satu itu yang sediakan sejak dulu. Makanya lah puluhan tahun surau berdiri tak pernah mau mendata jumlah jamaah tu barang. Tersyaralah. Awak sediakan ke umat kau, awak tak bisa memasuk. Sampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Tapi kini kau banyak orang yang camih. Jamaahnya ke itunya camih berbeza. Sehingga kini celiklah media sosial itu jadi tampik madu-adu orang. Ambo sadia. Kau dan kini sedang viral. Perdebatan tentang musik lah, tentang itu. Dan yang ambo sedihkan kadang-kadang para da'i, para ulama ikut pula terjebak dengan pola yang dibuat oleh netizen, pengguna network itu. Sedih ya. Ada yang datang kamu baca caranya beranti awak mengikuti dan seperti itu. Kalau kabar debat, kamu anda ambo sediakan tampiknya di majlis ulama. Tapi awak saja tak usah dibawa. Kalau orang di media sosial tu, kadang muka nama rancak tapi dicalik dah kucing baca dulu. Maka berdebat dia kucing bagai. Yo, kadang pisau bagai macam-macam lah. Kalau mak dia saja. Apalagi kini orang lah tak biasa. Ada karakter yang terbentuk akhir-akhir itu. Dan dulu tak banyak itu buzzer-buzzer. Itu nanti adu-adunya. Tiba seorang mengecekkan, bertanggungjawablah, menghalalkan musik. Sebenarnya kalau dibawalah kedua ustaz dan berbeza tu, orang tu kan kadang berbeza dalam teori, di dalam konsepnya, dan itu ikhtilafnya tak baru Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang mengecekkan ikhtilaf kau, sebenarnya iko baru kini ndak, itu ikhtilaf lama. Kalau dikecekkan ulama sepakat, tidak sepakat di dalam menjabarkan makna lahwal hadis dalam Al-Quran, al-ma'azif di dalam sunnah, itu tidak sepakat. Lah banyak ulama mengarang kitab tentang itu, Ibnu Al-Qaisarani dan lain-lain banyak. Kami dahulu belajar itu pula. Tapi yang menarik, kalau kedua ulama tu dibawa kini mencari organ tunggal tu, ambo yakin keduanya tak ada sepakat je tu. Sepakat mereka untuk mengatakan tu tak boleh. Nah, jadi kadang belum tentu berbeza di dalam teori, kemudian menimbulkan perbedaan dalam implementasi. Itu yang perlu diingat. Walaupun ada kadang perbedaan dalam implementasi juga. Tapi sebenarnya ada titik-titik temu. Tapi dek kerana dibawa ke ranah media sosial, berantu-rantu antar ulama, antar ustaz, antar da'i, dan antar pengikut. Apalagi kini salah satu kelemahan dari pengajian yang tidak terstruktur dan rutin, awak tidak bisa menghadirkan keilmuan kau secara komprehensif. Ini sebenarnya beraja nama dari kau kini kau ada semestinya kajian pendamping dan lain, kajian akhlak. Kajian akhlak kau penting. Orang kalau ilmu sudah diajan tahunya sah batal macam, tapi kurang diajan akhlak, hilang tawaduknya. Dapat dia cik di siko sudah itu nyoba fatwa di kampung juga. Hanya tunjuk seorang sedar, orang tak sah salat orang dapat tu aku lebih dah aku sadarnya. Tak tahunya posisi keberadaan diri. Itu makanya ulama dahulu mengambil keilmuan itu tidak satu sisi fikih saja, tidak. Jadi jangan kecekkan ahli fikih itu tidak ngerti tauhid. Jangan kecekkan ahli tauhid tidak faham fikih. Jangan kecekkan ahli fikih tidak faham akhlak. Semua kenapa mereka masyhur dalam kelompok fuqaha? Karena itulah konsentrasinya, bukannya tidak paham yang lain. Konsentrasinya ke situ, fokus keilmuannya. Tak mungkin orang ahli usul akan mengistimbatkan hukum kemudian tak tahu hadis, itu aneh tu.
Padahal sebelum hadis kau dipakai hujjah sebagai alasan syar'i, pastinya lakukan verifikasi dulu apakah hadis itu telah benar bisa memenuhi syarat untuk jadikan hujjah. Salah satu persyaratannya adalah nyo tahu kualitas hadis itu. Tak mungkin hadis palsu dipakainya. Kecuali kalau tersalah, lain masalah. Nah, jadi karena itu kita kembali konsep bersuci. Dahulu pernah ada jamaah masjid dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 108. Perhatikan surat At-Taubah ayat 108. Karena pernah terjadi dahulu masjid. Jadi masjid pertama yang dibangun oleh Nabi adalah Quba. Dan para ahli tafsir mengatakan bahawa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat 108 itu adalah Masjid Quba tersebut. Ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan itu Masjid Nabawi. La taqum fihi abada, jangan engkau berdiri di sana. Makna berdiri di sana adalah jangan engkau melakukan salat ibadah di tempat itu selamanya. Masjid mana yang dituju? Masjid yang dibuat oleh kaum munafikin untuk menandingi Masjid Quba. Jadi orang munafik lah yang gelisah mencalik masjid rami. Orang kompak bersatu, namun hanya mendengarkan arahan ulama berbagai macam. Itu gelisah orang munafik. Itu dahulu tu. Dan ingat, orang munafik ini cenderung dipergunakan sebagai tangan oleh aktor intelektual dari luar negara Islam. Biasanya model itu. Orang munafik mudah dijangkau oleh itu. Itu di dalam sejarahnya. Jadi kelompok orang munafik Madinah diperalat, ya mereka benci juga kepada Islam, tapi tidak berani terang-terangan, sembunyikan. Mereka menjalankan misi aktor intelektual mereka di mana? Di Syam, di daerah Romawi ketika itu. Siapa? Abu Amir Ar-Rahib namanya. Abu Amir ini memusuhi Nabi semenjak awal. Dia pula lah yang jadi provokator, menghimpun orang-orang Quraisy dengan kabilah Jazirah Arab untuk menyerang Madinah, bersekutu suku-suku itu, sehingga mereka disebut dengan Ahzab. Sehingga terjadi perang Ahzab dan perang Khandaq. Siapa aktor intelektual perang Ahzab yang mengompori, memprovokasi kabilah-kabilah supaya menyatu menyerang Nabi? Ini orangnya nih, Abu Amir Ar-Rahib. Ketika dalam perang Ahzab kalah Al-Ahzab, Rasulullah diberikan kemenangan, dibantu oleh Allah. Abu Amir Ar-Rahib merasa Makkah tidak aman untuk dia. Larilah dia ke daerah Romawi, Syam. Nah, di sana dia cari posisi. Tentu orang memberikan posisi. Jadi hati-hati. Kalau ada musuh Islam magi awak posisi narancak jangan gadang lu hati. Nah, merasa dia punya posisi, mulailah dia sebarkan pesan-pesannya ke Madinah. Saya akan datang ke tempat kalian, membantu kalian. Sekarang siapkan di dalam Madinah itu tempat untuk kita bisa menggerakkan kekuatan. Itulah yang dibuat masjid yang terkenal dalam sejarah, namanya Masjid Dirar namanya. Itu ada dalam ayat 107-nya, ayat sebelum itu. Ya. Walladzina ittakhadhu masjidan dirar wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Itu dirar. Nah, setelah mereka bangun dan tujuan mereka adalah memecah belah, tujuan mereka untuk menyebarkan kekufuran, tujuan mereka adalah untuk mempersiapkan permusuhan terhadap Nabi, membantu orang-orang yang memusuhi Rasulullah, menghimpun kekuatan di masjid tersebut. Tapi alasan mereka kepada Nabi apa? Kami ingin membantu orang nan tua-tua, nak lama-lama dah taluk jalan ke masjid engkau ya Rasulullah. Bahkan mereka berani bersumpah, wala ya'lifunna, bahkan mereka bersumpah, in aradna illal husna, yang kami mau tidak ada yang lain, hanya kebaikan saja. Kami ingin berkontribusi pula untuk umat. Ke bahasa kini baralah kamani itu.
Itu mereka. Tapi orang bisa mereka tipu. Mereka bisa bersembunyi, menyembunyikan isi hati mereka dari makhluk, tapi dari Allah. Makanya Allah tutup ayat itu, wallahu yashhad. Coba bayangkan, Allah bersaksi, Allah bersaksi, innahum lakadzibun, mereka itu pendusta. Nah, mereka datang kepada Nabi, meminta Nabi untuk meresmikan masjid itu. Bayangkan, salat engkau di sana ya Rasulullah, peresmiannya. Nabi belum turun ayat ini kepada beliau waktu itu. Beliau janjikan, baik, beliau akan berangkat ke Tabuk. Pulang dari Tabuk nanti insya Allah kalau saya kembali saya akan salat di sana. Ternyata alhamdulillah Nabi selamat dan pulang ke Tabuk, dari Tabuk pulang ke Madinah. Sampai di Madinah ingat beliau janji beliau. Ketika Nabi keluar hendak menuju ke masjid, turun Jibril membawa ayat ini. Ayat 107, ayat 108. Kemudian ayat 109 turun. Apa perintah Allah? La taqum fihi abada. Nah, jangan engkau solat di sana selamanya. Coba bayangkan, kalau selamanya dilarang, gunung saja itu lah. Makanya Nabi berkesimpulan, perintahkan sahabat pergi bakar masjid itu dan runtuhkan, kata Nabi. Cuma kau tidak ada bakirnya kini. Yang tidak jauh dari Masjid Quba, Masjid Dirar. Jadi hati-hatilah musaji di kampung awak di Mama menjadi Masjid Dirar pula. Gilo kebacakak di dalam. Pengurus lama, pengurus baru dah akur-akur. Ganti pengurus lama dah cogok ke musaji deh. Wahlah caranya pun. Tangka taruh saja. Cobalah awak sadari hal seperti itu. Itu tidak benar. La taqum fihi abada. Nah, jangan engkau solat di tempat itu selamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang didirikan di atas ketakwaan min awwali yaumin, di awal kedatanganmu di kota itu, di tempat itu, ahaqqu, lebih berhak untuk engkau jadikan sebagai tempat beribadah. Saji awal lebih berhak engkau ke sana, solat di sana, beribadah di sana. Inilah sejarahnya kemudian Nabi rajin ke Kuba. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan. Ini yang kaitan dengan kajian kita. Kenapa Allah mengatakan masjid itu lebih berhak? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Karena di dalam masjid yang pertama itu, Masjid Quba itu, dalam tafsir sebagian ulama ada yang mengatakan itu Masjid Nabawi, ada yang mengatakan kedua-duanya. Nah, karena di dalamnya ada orang-orang yuhibbuna, senang untuk bertaharah. Itu makanya ulama mengatakan salah satu fungsi taharah bukan hanya sekedar kita hendak beribadah, tapi dengan bertaharah itu, dengan menyucikan diri itu baik zahir maupun batin, itu adalah jalan untuk merengkuh dan menjangkau sayangnya Allah. Itu salah satu fungsi. Apa kata Allah? Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah, Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri terus-menerus. Nah, kan sudah dua fungsi. Untuk beribadah, satu untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudahlah untuk sekarang sampai di sinilah dulu. Baik, nanti kita lanjutkan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.